Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi ini wabarakatuh. agak maju, maaf ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih temukan kembali untuk melanjutkan kembali materi kita ya tentang ulumul Quran. Nah, insya Allah untuk pertemuan kita pada malam hari ini 12/12/25 itu kita akan membahas tentang i'jazul Quran atau mukjizat-mukjizat dalam Al-Quran. Nah, ini dalam ilmu ulumul Quran, ini penting sekali kita kedepankan karena memang eh, ketidakmampuan manusia, ya, kepayahan kita nih ya, untuk tidak mungkin bisa kita menandingi yang namanya Al-Quran. Nah, baik dalam aspek bahasa, dalam kandungan, spiritualnya, kita akan bahas bagaimana tantangan dari Quran masih berlaku hingga hari ini, bahkan sampai hari kiamat, yaitu faktu bisuratin min mislih. Datangkanlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Ini tantangan buat kita ya. Kita tidak akan mungkin bisa. Nanti kita akan melihat jenis-jenis mukjizat itu apa saja. Ada ijazul apa namanya bayan, apa namanya ada ijazul tasyri, ada ijaz ghaib ya, dan macam-macam. Nanti kita akan membahas jenis-jenis ijazul Quran dan contoh-contoh suratnya seperti apa. Lalu kemudian nanti kita akan perdalam satu ayat yang berkenaan dengan haji ya. Tema kita hari ini haji ya. Ayat misalnya surat Al-Imran ayat 97 ya, kita akan membahas tentang memperdalam ya tentang Allah Subhanahu wa taala berfirman fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, padanya terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya adalah maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu masuk Baitullah, maka ia menjadi aman. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah ialah melaksanakan haji ke Baitullah. Bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan barang siapa kafir atau mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Kita akan membedah banyak tentang ayat itu ya, fihi ayatun bayyinat, itu artinya apa ya, insya Allah dalam pertemuan ini ya. Nah, teman-teman siapkan kopinya ya, apa namanya, siapkan cemilannya sampai ngantuk ya. Insya Allah nanti juga akan saya sertakan peta haji ya. Kalau ada teman-teman yang mau naik haji jalan kaki ya, kan manis tatoa siapa yang sanggup. Kalau sanggupnya jalan kaki, punya tenaga hebat, biasa ikut maraton. Nah, ini manis tatoa itu bukan hanya sekedar banyak orang yang punya uang tapi nggak punya fisik. Tapi kita punya fisik. Cuma 2.575 hari kok kalau jalan kaki ya. Nanti saya sertakan Google Map-nya ya, beserta apa namanya, insya Allah ya. Baik, kita akan masuk ke pertama, yaitu saya akan izin share screen dulu ya. Ya sudah terlihat? Sudah, Ustaz. Sudah Ustaz. Al-Quran ya. Nah, kita akan masuk ke jenis-jenis ijazul Quran. Yang pertama adalah ijazul bayan. Ya, jadi mukjizat Al-Quran yang pertama dari segi bahasa, yaitu sastranya atau linguistiknya.
Nah, Al-Quran memperlihatkan kombinasi yang sangat unik, yang sangat fonetik, yang tidak dimiliki oleh eh, jenis-jenis syair-syair yang sudah mapan bahkan. Ya. Sesuatu yang sukar untuk ditiru oleh manusia terbaik, bahkan profesor dalam bidang sastra sekalipun. Ya. Misalnya Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat dan Dalailul Ijaz, ya, Dalailul Al-Ijaz itu menganalisis unsur-unsur balaghah Quran. Ya, dan Ibnul Arabi Al-Ghazali itu menyoroti keindahan semua dalam Al-Qur'an. Para mufassir klasik itu menganggap bahwa kehalusan gaya itu sebagai dari mukjizat linguistik. Misalnya dalam surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha, ya. Apa namanya? Kalimat kata al-lail ini hanya satu kata, ya. Yaghsha ini kemudian memberi bayangan malapetaka malam ketika malam itu menutup bumi, menutup muka bumi. Ini bentuk susunannya ini menurut para ahli bahasa klasik ini tidak setara dengan puisi Arab manapun dari sisi kompresi makna dan irama. Ya, belum nanti kalau yang baca adalah kori-kori yang punya suara yang luar biasa ya. Dari segi keindahan suara saja itu sudah menjadi keindahan. Belum dari segi bahasa. Ya. Yang itu dari Ijazul Bayan ya. Nanti kita akan perdalam ya tentang Ijazul Bayan. Teman-teman bisa mencari sendiri. Mana sih kok kata-kata yang saya nggak pernah menemukan? Ya kenapa? Karena kita nggak pernah belajar bahasa Arab. Kita belajar bahasa puisi-puisi sastra Indonesia ya. Yang kata-katanya itu terbatas sekali. Ini bayangkan ini ada kata 1.500 tahun. Ya kan? Yang sampai hari ini masih kita bisa nikmati keindahannya dan strukturnya itu masih sangat luar biasa amazing gitu ya. Nah itu dari segi bahasa. Ini kalau dibedah ini bisa satu semester tersendiri ini untuk Ijazul Bayan ini ya. Kita cepat-cepat saja karena apa namanya ini adalah pengenalan ya, jadi maka kita cepat-cepat saja. Yang kedua adalah Ijazul Tasyri' atau mukjizat dari segi hukum. Ya, jadi hukum dalam Islam, dalam Al-Quran maksudnya, ini memberikan aturan yang sangat ringkas dan fleksibel. Dikatakan sebagai maqasid oriented. Ya. Jadi ada sebagai bukti kebijaksanaan tekstual. Nah, dalam ijaz ini tata bahasa yang memungkinkan hukum itu yang umum, yang aplikatif, sehingga bisa diterapkan pada tidak hanya pada satu permasalahan hukum. Ya, jadi misalnya dalam hukum itu terdapat perubahan-perubahan zaman. Nah, di sini dikasih contoh misalnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, frasa man istata'a ini memuat kriteria kemampuan fisik. Akhirnya kan ini kan masih bahasanya umum. Sehingga mudah sekali bagi kita ya ketika mendengar man istata'a bagi siapa saja yang mampu. Mampu itu ternyata ditafsirkan apa? Baik fisik, baik finansial, baik mampu secara keamanan. Nah, Indonesia ini konsepnya seperti apa nih mampu kita nih secara haji nih? Ya, tadi saya sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana misalnya jamaah haji itu menunggu selama 40 tahun. Ini ada ketidakberdayaan kita sebagai sebuah negara. Nah, ini sama termasuk ke dalam konteks manis tatoa ya. Karena nggak boleh haji tanpa negara. Harus ada kecuali kecuali ya apa namanya negara tidak mengatur urusan haji. Ya, ini nggak bisa di Indonesia, apalagi sekarang Kementerian Agama itu sudah nggak lagi megang. Itu yang megang haji hari ini ada BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), bersama Kementerian Haji khusus namanya Kementerian Kementerian Haji. Jadi haji nggak bisa sendirian, harus lewat Kementerian Haji. Maka manis tatoa ini ya bagi siapa yang mampu. Nah, ini akan kemudian ditafsirkan bahwa ini hari ini kita nggak mampu. Ya, sebagai sebuah negara, kita hari ini dipandang tidak mampu. Kenapa? Itu Ustadz itu mampu kok, ya 20 tahun, 30 tahun. Itu nggak mampu namanya. Kamu daftar uang 100 juta hari ini, itu ngumpulin itu, ya, itu mungkin di usia 40 tahun ya kalau kita kerja UMR nih. Ya, kita hitung-hitungan aja ya, misalnya kita UMR 5 juta. Walaupun banyak di antara kita yang gajinya barangkali di bawah 5 juta. Apalagi kalau ngelihat gaji guru ya, nah, luar biasa tuh ya.
Insya Allah ya, Alhamdulillah tuh guru tapi berkah ya, Masya Allah. Ada yang diundang tuh. Tadi ada yang izin sama saya tuh ke Madinah siapa ya untuk belajar di sana itu, Tahsin. Rozik kita ambil Rozik siapa gitu ya. Itu mudah-mudahan kita bisa apa dimudahkan untuk ziarah ke Madinah ya, Al-Munawwarah dan Makal Mukarramah. Ya Rabbal alamin. Nah, itu berkahnya guru. Tapi kalau kita lihat secara pendapatan per kapita, ya kan, ini apakah manis tatoa? Ya, misal gaji 5 juta untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, untuk taklim, untuk kuliah seperti ini. Mungkin sisa-sisa sekitar 500.000 itu sebulan. Ya, paling banyak 1 juta itu udah bagus sekali itu nabung 1 juta ya. Oke, katakanlah 1 juta. Untuk mencapai 1 juta, untuk mencapai 100 juta, ya kan? Mencapai porsi 100 juta itu butuh berapa lama? Ya, mungkin sekitar 100 bulan. 100 bulan. 100 bulan ya, 100 bulan. Berarti sekitar berapa tuh 100 bulan? 2 tahun ya? 3 tahun ya? Nah, 3 tahun. Bayangkan, kita punya uang 1 juta sebulan untuk, kan hari ini biaya haji itu 94 juta tahun 2024 kemarin. Ya, 94 juta ya total-total untuk kita beli macam-macam oleh-oleh, macam-macam persiapan ya kan. Itu sekitar 100 juta. Walaupun dana setoran awal 25 juta ya. Tapi totalnya itu 100 juta. Untuk mencapai 100 juta itu perlu ya, perlu 100 bulan. 1 tahun itu 365 hari. Ya kan? Berarti kalau 100 bulan itu ini berapa ini? Hah? 100 dibagi 12 ya. Sekitar 8 tahun istri. 10, 8 10 tahun. tahun 3 bulan. 8 tahun 3 bulan. Lalu kita bundarin aja ya jadi 8 tahun ya. Nah, perlu 8 tahun kalau nabung 1 juta. Tapi ternyata realitanya ya tidak seperti di Malaysia. Orang mau berangkat tabungannya sudah cukup dia bisa berangkat. Tabung haji Malaysia itu ya. Tapi di Indonesia karena jatah kuota kita itu 1 dibagi 1.000. Maksudnya begini ya. Dalam 1.000 orang itu yang bisa berangkat haji cuma satu ya. Jadi penduduk Indonesia ini ada 230 juta. Berarti dibagi 1.000 yaitu 230.000. Nah, jatah kuota Indonesia dia cuma segitu, 230.000 orang per tahun. Ya, itu luar biasa ya. Banyak kan? 230.000 kan banyak kan? Oh, banyak sekali itu. Tapi ternyata yang mau berangkat itu 700.000. Yang mau berangkat itu 500 sampai 700.000 orang per tahun. Jadi luar biasa kalau katanya negara susah, negara miskin, negara berkembang. Apa buktinya? Kita pakai indeks haji aja deh, ya kan? Negara-negara yang Muslim yang terbesar di Indonesia ini. Kuota terbesar di dunia ya Indonesia ini. 231.000 kuota ya setiap tahunnya untuk Indonesia. Tapi kurang karena tadi kuota kita 700.000. Nah, karena ada gap tadi, nabung sendiri saja 10 tahun, kalau nggak ada yang ngantri yang lain ya, itu butuh 8 sampai 10 tahun ya. Karena harga kan berubah tuh. Kita punya uang hari ini 100 juta. 20 tahun yang akan datang uangnya apakah tetap 100 juta? Tentu uangnya tetap 100 juta. Tapi membeli sesuatu harga sudah naik semua. Artinya uang tuh turun harganya, inflasi. Maka nanti pemerintah akan kemudian menaikkan harga. Ya, jadi orang tua kalian atau bahkan kalian sendiri yang naik haji barangkali itu tetap pas mau berangkat itu ada namanya dana tambahan. Karena tadi kita menggunakan setoran namanya adalah uang rupiah. Ya, gitu. Nanti kita akan bedah itu gimana sih cara manajemennya, ya. Kok bisa separah ini gitu. Nah, jadi ayat manis tatoa ini akhirnya berlaku sama negara. Dengan antrian 20, 30, bahkan ada yang 40 tahun, kamu daftar hari ini, tuanya nanti baru bisa berangkat. Nah, bagaimana dengan orang yang cuma bisa ngumpulin 500.000, ya, tukang gorengan, ya, ada tukang bubur naik haji, baru kekumpul, ya kan, bisa udah puluhan tahun, lalu kemudian setelah puluhan tahun berangkat ke sana sudah tidak punya tenaga lagi. Apakah masuk ke dalam kategori manis tatoan tadi? Akhirnya yang menghilangkan manis tatoa ini adalah pemerintah itu sendiri melalui sistem dan regulasinya tadi. Ustadz, ini kan memang di luar kendali dari
Indonesia karena yang ngasih kuota kan ini apa namanya pemerintah Arab Saudi. Iya betul. Yang ngasih kuota adalah pemerintah Arab Saudi. Tapi dana kita kemana itu? Yang 100 juta yang sudah kita setorkan ke negara itu kemana itu? Ya kan? Dialihkan kemana? Nah, yang sudah kita pelajari bahwa dana kita itu ternyata dipakai untuk sukuk syariah, deposito syariah, ya kan? Sifatnya sesuatu yang bukan aset real, ya, investasi. Itu pun keuntungannya tidak langsung dikembalikan kepada jamaah yang berhak. Tapi untuk apa? Untuk mensubsidi keberangkatan tahun ini, tahun keberangkatan. Karena pemerintah nunggak terus, nombok terus gitu. Nah, itu kan sudah waktu tunggunya puluhan tahun, ya. Uang kumpul jamaah tidak digunakan untuk jamaah haji. Ini double kuadrat, kuadrat, zolim kuadrat. Apalagi ada wacana, ya, saya kemarin baru ikut seminar terkait zakat pasca haji. Jadi orang yang sudah haji itu akan dikasih zakat, akan dibebankan zakat, bayangkan. Bukan dikasih zakat, diwajibkan membayar zakat. Jadi orang yang sudah haji-haji ini, Pak Haji ini hati-hati nih, ya. Bakal nanti ada orang zakat yang datang minta, mana Pak Haji, zakat pasca hajinya. Ini sudah diwacanakan ini, ya. Kemarin saya sempat protes ya di seminar itu kan, walaupun saya bukan pembicara, hanya tamu undangan, tapi saya bertanya langsung, ini bid'ah jenis apa lagi saya gituin, ya. Ini bid'ah jenis apa lagi nih? Hukum Nabi mana yang pernah melaksanakan zakat setelah haji ini? Bahkan nggak pernah dilakukan oleh jahiliyah kafir di sana itu, ya. Nah, jadi apa namanya? Kalau misalnya teman-teman belajarnya rajin, lalu kemudian ada salah seorang di antara kalian nanti yang kemudian belajar hukum, jadi advokat, ini bisa kita sama-sama ajukan yang namanya class action. Apa itu class action? Ini adalah gugatan kepada pemerintah yang dianggap one prestasi namanya. Ya, triple kerugian ini sudah berangkatnya. Yang tadinya mampu nih secara jasmani, karena waktu tunggunya yang lama, akhirnya manis tatoannya hilang. Lah bayangkan, kalau waktu tunggu 40 tahun kan, dari usia kamu 30 jadi 70 kan, itu bagaimana itu? Yang gagah, ya kan, yang cantik-cantik, tiba-tiba 70 tahun berangkat dan fisiknya kan beda. Sudah menjadi kerupuk kulit, makin kendor, suruh berangkat haji lagi kan. Waktu tunggu yang sangat lama. Jadi gimana solusinya, Ustaz? Nah, ini banyak sekali solusi. Dari zaman perjuangan dulu, ya, haji itu adalah simbol untuk perjuangan, ya. Maka pemerintah nggak boleh main-main ini. Haji adalah simbol perjuangan, ya. Kalau kita lihat, ya, misalnya bagaimana para eh, ulama-ulama Nusantara, ya, Syekh Khotib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Yasin Al-Fadani, itu lama tinggal di Mekah. Kalau bukan karena eh, lintas negara internasional, Ka'bah itu pusat pertemuan ulama-ulama seluruh dunia, maka konsep merdeka itu nggak ada itu pada bangsa-bangsa itu, ya. Nggak, bangsa-bangsa itu akan ya udahlah, namanya dijajah ya udahlah, terima aja. Tapi karena ada pan-Islamisme di sana, ya kan, pulang-pulang kemudian dia membuat konsep untuk bahwa ini kita nggak bisa nih diam-diam begini nih, dijajah begini nih kan. Akhirnya Belanda sendiri itu takut itu, dan mulai mengawasi yang berangkat haji, ya, dan mulai menanda ini radikal, ini radikal, ini radikal. Jadi istilah radikal itu bukan baru hari ini. Jadi ulama-ulama yang berangkat ke Mekah saat itu luar biasa dianggap ekstremis, radikalis gitu oleh penjajah. Jadi dari dulu haji adalah simbol perjuangan, ya. Sehingga internasional pun tahu Pak, keadaan dari di Indonesia yang dijajah, ya, penderitaan yang yang diderita oleh orang Indonesia terhadap Belanda. Jadi saling terkait itu. Jadi ini adalah salah satu mukjizat kenapa orang berkumpul seluruh dunia itu di sana, ya. Nah, ini salah satunya tadi untuk menciptakan kesetaraan tadi, ya. Nah, ini namanya ijaz tasyri'. Nah, ini jenis-jenis ijaz dulu ya, kita agak loncat tadi. Ijazul ghaib, ya. Artinya adalah Quran berbicara tentang ramalan-ramalan. Kalau ramalan tuh kayak kesana kayak dukun gitu ya.
Karena memang sudah menjadi konotasi negatif itu. Atau basyiroh itu ya, mubasyirat itu ya. Ini misalnya di surat Ar-Rum, gulibatir Rum ya. Lalu fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Nah, ini ada semacam visi, pandangan visi bahwa nanti Romawi itu kalah, lalu kemudian tidak dalam waktu yang tidak lama dia akan menang. Ya, kalimat tidak dalam waktu yang tidak lama lagi itu kalimatnya fi bid'i sinin. Ini diceritakan, dia kalah dulu Romawi perangnya itu, ya, baru kemudian nanti akan dimenangkan oleh Romawi. Kemenangan Romawi ini menegaskan ketepatan waktu. Ini kalau bukan Al-Quran nggak bisa ada yang memprediksi. Ya, jangan memprediksi antar peperangan satu negara imperium besar ya, antara Persia dan Romawi nggak ada yang tahu ini. Ya, kita menang bolanya nggak ada yang tahu ya. Nah, ini apalagi eh, yang sifatnya adalah futuristik. Lalu kemudian ada namanya ijazul ilmi atau isyarat isyarat ilmiah. Nah, ada isyarat ilmiah itu maksudnya di Al-Quran misalnya dijelaskan wa inna lamusi'un ya, kami meluaskan langit. Nah, dalam penelitian terbaru mengatakan bahwa memang alam semesta ini selalu berkembang, berkembang, berkembang kayak balon yang lagi ditiup gitu, ya kan? Di surat Az-Zariyat. Ini memang secara apa namanya? Secara sains ya, ini terbukti walaupun Al-Quran itu bukan kitab sains, tapi kalau kita mau mendasari apapun sainsnya itu dengan Al-Quran, maka yang jadi patokan mana? Al-Quran atau sains? Ya Al-Quran. Oh, ada sains yang bertentangan dengan Al-Quran. Ya sains saya yang salah. Atau memahami Qurannya yang salah. Gitu aja. Bukan Qurannya itu yang salah. Lalu kemudian ada ijazul tarbawi atau psikologi. Ya. Jadi Al-Quran juga mengerti betul bagaimana tentang psikologi. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ya. Dengan berzikir hati menjadi menjadi tenang, ya, ada irama di sana, ya, ada irama ketenangan. Ini studi psikologi ini. Allah, ya Rahman, ya Rahim, Subhanallah, walhamdulillah. Atau dengan membaca Al-Quran, dengan hafalan Quran kita itu juga zikir ya. Sedang menghafal itu sambil pegang apa namanya bagian yang sedang sakit ya, atau matanya yang sedang apa namanya pusing ya, itu semua dipegang dengan Al-Quran karena Al-Quran juga sebagai salah satu asyifa atau obat. Nah, ini ijaz ya, jenis-jenis ini ijaz. Jadi apa namanya para mufasir seperti At-Tabari, Al-Qurtubi ini penting sekali mengingatkan ketika kita ingin mempelajari Al-Quran, penting sekali kita belajar yang namanya ilmu lughah, ilmu bahasa. Baru kemudian kita belajar yang lain-lain, sanad riwayat dan lain sebagainya. Ya. Yang paling pertama kita penting belajar yang namanya ilmu ilmu bahasa. Oke. Nah, ini yang tadi sudah kita ulas di atas ya. Ada ijazul bayan, mukjizat secara bahasa. Kalimat yaghsha tadi membentuk visual kosmik yang langsung terasa. Ritme fonetiknya padat, ringkas dan tidak dapat ditiru oleh penyair Arab jahiliyah ya. Walaili idza yaghsha. Ini nggak bisa ditiru ini yaghsha. Demi malam apabila menutupi kegelapan. Ini malam menutupi kegelapan kalimat. Kalau orang Arab asli benar-benar tulen dia akan nangis ini mendengarnya. Kok saya nggak nangis Ustaz? Dua saja itu masalahnya. Kamu nggak bisa bahasa Arab atau hatinya itu mati itu. Ya, nah itu. Tadi ijazat tahdid ya sudah ya. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya tentang mukjizat-mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Tadi juga sudah diceritakan Gulibatir Rum ya. Apa namanya? eh, futuristik, bisa membaca masa depan. Ya, bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang paling dekat, Gulibatir Rum, fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Ya, bangsa Romawi itu telah dikalahkan di negeri yang paling dekat. Namun setelah kekalahan itu mereka akan menang kembali dalam beberapa tahun. Ternyata betul, persis ramalan itu. Ya, Romawi telah kalah itu tahun 614 Masehi.
terus menang lagi tahun 622 sampai 623 Masehi. Ada jarak cuma 7 tahun. Jadi frasa bid'i sinin, waktu yang dekat itu betul terbukti. Apa namanya kalau bukan i'jazul ghaib, berita mukjizat, sesuatu yang gaib. Ya, karena kita akan bahas tentang ayat Al-Imran ayat eh, 97 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, al-ayat padanya terdapat tanda-tanda yang jelas. Ya, ayat Quran itu terdapat tanda-tanda yang jelas. Ya, di antaranya adalah maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, memasuki Ka'bah, ia menjadi aman. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah. Bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan barang siapa kafir, ingkar, ya, mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh seluruh alam. Nah, ini adalah eh, salah satu dari i'jazul Quran, yaitu namanya i'jazul tasyri'. Ya, hukum Allah yang menjadi mukjizat itu sendiri, menjadi i'jazul Quran itu sendiri. Ya, bahwa fihi ayatun bayyinat. Ini di dalamnya ini terdapat tanda-tanda yang nyata, bukti yang terlihat. Ya, banyaknya ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ya sesuatu itu pasti berguna untuk manusia. Ya, kita ke Ka'bah itu kan dulu bingung ini mau ngapain nih, ternyata ini yang mempelopori Indonesia merdeka, simbol perjuangan. Ya, karena banyak ulama kita akhirnya menetap, kayak Syekh Nawawi Al-Bantani itu nggak pulang-pulang ke Indonesia lagi, tapi muridnya yang kemudian jadi imam. Syekh Nawawi itu imam Masjidil Haram, ya, bukan cuma pengajar, imam Masjidil Haram dari Indonesia. Itu dia belajar di sana, murid-muridnya yang pulang ke Indonesia lah itu yang kemudian ditangkap-tangkepin kan, karena banyak perlawanan itu justru dari Banten itu di sana. Nah, jadi haji itu akan menjadi mukjizat itu karena tadi kemudian orang bertukar pikiran di sana, ya, internasionalisasi, ya, satu pemikiran. Lalu di situ ada kalimat maqamu Ibrahim. Di antaranya adalah maqam Ibrahim. Ini kita akan mengetahui bahwa maqam ini adalah tempat berdiri, ya, tempat berdirinya Ibrahim. Bahwa ini adalah peninggalan asli dari Nabi Ibrahim. Nah, ini menjadi bukti sejarah, ya. Oke. Lalu kalimat waman dakhalahu kana amina, dan siapa yang memasukinya maka dia menjadi aman, ya. Ini udah dijamin ini. Masuk Mekah itu aman. Dajjal nggak bisa masuk ke sana. Ya, ini ahkamul Quran, hukum tanah haram. Ya, makanya nggak bisa orang kafir itu masuk ke Baitullah itu nggak bisa. Jadi, jadi aminan di sini, ya, ini bentuk isim fa'il. Keadaannya permanen ini, bukan sementara. Jadi amannya bukan cuma sehari 2 hari jaminan keamanan, ini sampai nanti Dajjal muncul pun dia nggak akan bisa pernah masuk ke mana, ya, ke apa namanya, ke Baitullah. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke dalamnya dia aman. Jadi tanah haram itu sebagai zona aman, ya, dari pertumpahan darah, dari intimidasi dan lain sebagainya. Lalu walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan bagi Allah atas manusia kewajiban haji ke Baitullah. Ya, susunannya adalah lillahi 'alan nasi. Ya, takdim dulu baru takhir, ya. Jadi memberi makna penegasan kewajiban, ya, memberikan makna penegasan kewajiban. Ahkamul ibadah, wajibnya haji. Wajib haji itu rukun Islam kita, ya. Maka sedih sekali kalau misalnya, ya, konstitusi kita sudah menjamin bahwa, ya, setiap warga negara berhak menjalankan agama sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing. Ya, haji ini kan kewajiban, ya, bagi umat Islam. Pemerintah sudah menjamin.
Tapi kok kenapa dengan sistem seperti ini akhirnya orang itu dipersulit? Yang sudah nunggu 40 tahun pas mau berangkat harus kena biaya tambahan lagi. Berarti ada mismanagement di sini, kesalahan manajemen di sini. Ya. Nah, Belanda kurang jahat gimana coba? Ya Belanda ya. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana pengelolaan di zaman kolonial Belanda. Belanda kurang kurang gimana? Tapi orang yang berangkat bisa tahun itu juga pakai kapal laut ya. Nah, ini kan teknologi hari ini semakin cepat ya. Jadi sistem kuota itu baru-baru saja sejak zaman reformasi kuota haji itu ya. Akhir Pak Harto akhir tuh udah ada kuota. Tapi zaman kolonial nggak pakai kuota-kuota gitu. Ya makanya kapal laut belum secanggih hari ini. Sekarang udah ada KOHAT namanya, sistem komputerisasi haji. Tapi apa ini? Buat apa digitalisasi? Buat 40 tahun. Ya, ibu bapak kita tuh nggak penting begitu-gitu tuh, yang sistem-sistem gitu. Yang penting dia ada kemampuan, dia berangkat. Karena apa? Jangankan 20 tahun yang akan datang ibu kita, bapak kita ya. Tahun depan saja kita belum tentu bisa menjamin apakah ya eh, mereka bisa bisa berangkat. Nah, jadi kalimat man istata'a ilaihi sabila, istata'a di sini kemampuan penuh mencakup semua fisiknya, biayanya, keamanan ya. Dan Allah mengancam itu yang menolak haji, yang mengingkari kewajiban haji, itu termasuk kufur ini. Ya kafir itu yang menolak. Jadi kalau kita nggak mampu ya nggak mampu saja, jangan bilang nggak wajib. Ini bisa kufur nikmat atau bahkan kufur syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini dalam ayat ini mengatakan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Barang siapa mengingkarinya, Allah Maha Kaya dari seluruh seluruh alam. Jadi ada nih orang-orang yang ternyata mengingkarinya tuh ada. Yang kafir, yang ingkar itu ada. Jadi kata-kata fihi ayatun bayyinat ya. Ini kata-kata yang progresif ya. Senantiasa berulang terus, terjadi terus secara permanen. Wa man dakhalahu kana amina. Tidak hanya berlaku surut, artinya hari ini doang toh, tapi dia terus ya, keamanan itu akan selalu didapatkan oleh orang-orang yang masuk ke Baitullah tadi. Jadi sabila di sini bukan hanya sekedar jalan fisik, tapi kemampuan yang lain-lain ya. Ini apa namanya disebut dengan majas mursal. Ya, ya. Cepat saja. Nah, menurut At-Tabari, kita akan fokus ke makna apa namanya istitoahnya itu ya. Yang kalimat manis tatoa tadi ya, manis tatoa ilaihi sabila. Ini maksudnya adalah kemampuan fisik menurut menurut Tobari, Imam Tobari ya. Ini adalah kemampuan fisik, kemampuan finansial, keamanan dalam perjalanan. Nah, tidak wajib bagi yang tidak mampu secara harta itu nggak boleh. Ya, tidak mampu secara harta itu tidak boleh. Tidak mampu secara sehat juga tidak boleh. Jadi mampu. Ya, kalau kita bicara mampu, ya dalam sholat pun sama. Kalau kita tidak mampu sholat secara berdiri, maka gimana? Sambil duduk. Nggak Betul. bisa duduk sambil berbaring. Atau kalau nggak bisa berbaring sambil isyarat. Nggak bisa sholat sambil isyarat, ya disolatkan. Itu sama kata-kata manis tatoannya juga seperti itu. Nah dalam haji juga sama. Ketika misalnya haji kita nggak mampu, ya kan, apa namanya, untuk melaksanakan haji dengan berjalan kaki misalnya, maka kita bisa mengendari yang lain, motor. Nggak mampu naik motor ya, naik mobil. Nggak mampu naik mobil, naik kapal laut. Nggak mampu naik kapal laut, naik pesawat terbang. Ya, nah, itu kalimat manis tatoa tadi itu kemampuan. Ya, jadi kalau finansial kan begitu kan, yang paling murah itu apa? Jalan kaki kan. Yang kedua apa? Naik motor. Terus sampai paling mahal apa? Pesawat terbang. Ya, kalau pesawat terbang masih mampu lagi dia naik helikopter ya. Tapi kan nggak bisa kita naik helikopter turun di Ka'bah kan. Nah, menurut Ibnu Katsir as-sabil adalah kemampuan harta. Jadi Ibnu Katsir menekankan pada harta dan kendaraan sebagaimana Ibnu Katsir mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam az-zadu warrahilah. Yang dimaksud adalah
mampu secara bekal dan kendaraan. Nah, zaman dulu naiknya apa? Ya, onta, ya. Ya onta, kalau kamu mampu naik onta, naik hajinya. Bekalnya apa ya silakan. Jadi kita tapi tidak menutup kemungkinan bahwa oh jangan-jangan saya nggak mampu terus-terusan nih, nggak boleh begitu. Harus ada niatan, apalagi masih muda ya. Jalan kaki mampu, lalu persiapan bekalnya cukup, udah biasa keliling dunia, ayo nggak apa-apa. Kok banyak kok yang ulama-ulama dulu jalan kaki juga banyak ya. Naik onta ya naik kuda silakan. Ya. Jangan sampai kita hanya berpikir oh ya pesawat saja, nggak mampu pesawat berarti nggak bisa. Kok banyak kok. Ada beberapa di apa namanya medsos ya yang orang akhirnya dia nikah dengan orang Jepang karena Jepang kuota hajinya masih sedikit dia bisa berangkat dari Jepang. Ada yang dari Rusia dia berangkat itu banyak sekali cara ya. Jadi manis tatoa tadi itu ya itu secara akal juga mampu artinya bukan cuma mampu ya cuma ikut antri doang tapi kita harus pergunakan akal kita ya sebagaimana kita sholat ya nggak mampu sholat apa namanya tadi berdiri kita tapi tetap dilakukan karena apa kewajiban bukan sunnah ya tapi ini adalah kewajiban jadi semua para mufasir sepakat ya bahwa yang dimaksud mampu di sini adalah mampu secara kendaraan mampu secara harta nah, urusan fisik itu kan ya dipaksain ya bisa gitu tapi kalau kendaraan dan harta mau dipaksa gimana nggak punya ya nggak punya aja kan. Nah, dalilnya apa sih? Wajibnya haji bunyal Islamu ala khamsin. Wa hajjin baik ya. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadat, sholat, zakat, lalu saum Ramadan dan wa hajjil bait dan kemudian haji ke Baitullah. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis ini menetapkan haji sebagai rukun Islam sehingga hukumnya wajib bagi yang memenuhi syarat. Ya kalau syarat semua ibadah wajib juga ada syaratnya ya. Jangan sampai kita berlindung di atas syarat ini akhirnya nggak punya keinginan untuk berangkat ini. Karena ini wajib gitu ya. Misalnya syarat sah sholat ya kan. Salah satunya apa salah sholat? Harus balik kan. Sama. Semua juga ada syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, hadis tentang kewajiban haji sekali seumur hidup. Ya, Yuhannas, qad furida alaikumul hajju fahujju. Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian haji, maka tunaikanlah. Nah, haji yang pertama nih wajib. Haji yang selanjutnya itu keistimewaan. Nanti termasuk barang mewah ini kalau bisa haji berkali-kali ya di Indonesia. Sekali aja susah sekali ya. Lalu kemudian seorang bertanya, ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah untuk haji? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lau qultu na'am, lawajabat, wala mastata'tum. Ya, lau qultu na'am, lawajabat, wala mastata'tum. Jika aku katakan iya, ya maksudnya setiap tahun yang haji, niscaya akan menjadi wajib dan kalian tidak akan mampu. Orang Arab aja nggak mampu nih kalau setiap tahun ya yang tinggal di Mekah di Madinah kalau setiap tahun nggak akan mampu apalagi yang di luar Saudi apa sekali yang wajibnya itu sekali jadi sekali seumur hidup ya nah karena ini adalah perjalanan seumur hidup sekali doang maka dalam hati kita harus ada target ya doa terus labbaik Allahumma labbaik la syarika lak terus ya Allah berangkatkan haji ya Allah berangkatkan haji ya Allah ya Allah bisa berangkatkan untuk bersama-sama menggandeng kedua tangan orang tua kita dengan harta kita sendiri untuk menggandeng orang tua kita syai lari-lari kecil antara Safa dan Marwah untuk wukuf di Arafah bersama orang orang tua itu doanya terus tidak putus ya sambil nyiapin strategi sambil menyiapkan akomodasi. Akhirnya nanti manis tatoa ilaihi sabila. Nah, apa namanya? Ini ada dalil ancaman ya yang tidak mau berhaji maka dikatakan matinya sebagai Yahudi atau Nasrani. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmizi mengatakan man malaka zadan wa rahilatan tablughuhu ila baitillah walam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan au nasraniyan. Barang siapa memiliki bekal dan kendaraan
yang dapat membawanya ke Baitullah. Jadi nggak disebutin kesehatan nggak. Yang diberatkan di situ adalah bekal, harta dan kendaraan. Yang dapat membawanya ke Baitullah lalu ia tidak berhaji maka tiada beda baginya mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Nah, hadis riwayat Tirmizi, sebagian ulama menilai hasan li ghairi, ya. Hadisnya hasan. Nah, masa kita mau mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani? Nah, ini tidak ada kata manis tatoa di sini. Di sini barang siapa yang memiliki bekal, uang tabungan udah cukup nih, 100 juta misalnya. Ya kan? Tapi belum punya kendaraan nih, ya kan? Kendaraan. Coba kalau misalnya pakai standar kendaraan zaman Nabi onta. Ini kita udah terkena semua ini. Ya, kan Nabi nggak apa namanya ya zaman dulu pakai onta bisa, masa zaman sekarang nggak pakai onta nggak bisa. Kecuali eh, apa namanya ontak zaman dulu mau ontak zaman sekarang lain gitu ya. Apalagi kalau misalnya sekarang udah ada kendaraan bermotor ya kan. Iya Ustadz pakai SIM-nya SIM internasional. Iya susah lagi kita kan. Kayak mobilnya SIM internasional nggak bisa lagi. Pakai kapal laut ya kan. Mau setahun kita nggak nyampe-nyampe juga ya. Saya senang naik kapal laut sebenarnya ya. Nah, paling opsi kita cuma dua, yaitu kapal laut sama kapal udara. Itu saja, ya kan? Nah, sehingga apa yang dibebankan Yahudi dan Nasrani ini tidak berlaku sama kita. Kan kita mau berangkat nggak bisa. Negara ini yang matinya mati sebagai Yahudi atau Nasrani, ya kan? Barang siapa memiliki bekal dan kendaraan, kita udah punya bekal, udah punya kendaraan, tapi kita nggak punya kuasa. Karena yang punya pesawat terbang haji, ya, kalau pesawat terbang bisa bisa, tapi kita berangkat ke sana suruh pulang lagi, karena harus atas paspor haji, ya kan? Apa namanya keberangkatannya di bawah Kementerian Haji, harus terdaftar kloternya. Ini bukan kesalahan kita sebagai ansi kesalahan kita. Jadi kita tidak terkena hadis ini man malaka dan warahilatan tablughuhu ila baitillah. Barang siapa memiliki bekal dan kendaraan yang dapat membawanya ke Baitullah walam yahujja tapi dia tidak berhaji fala alaihi ayyamuta yahudiyan au nasraniyan. Maka ia kemudian tidak beda baginya mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Ini ngeri sekali ini. Ya, mati kafir berarti ya. Kafir Yahudi, kafir Nasrani. Maka kita mudah-mudahan dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala biar bisa berangkat. Tapi ini bukan kesalahan kita. Ya, kalau kita sudah punya bekal, sudah punya kendaraan dan kita nggak bisa berangkat, ya, maka kita tidak terkena hadis ini karena ini sudah kuasanya dialihkan kepada negara. Makanya ngeri sekali itu jadi pemangku jabatan itu. Ya harus berpikir, nggak bisa dia bilang, ya Saudi kan cuma ngasihnya kuotanya cuma segitu, Ustadz, gimana? Lah mikir, coba nggak kerja sama dengan negara yang kuotanya sedikit, ke Rusia misalnya, ya kan, atau ke Amerika, atau ke Jepang, atau kemana seluruh negara yang kuota hajinya sedikit nggak kepake itu kan? Nah, coba di kerja sama. Jamaah kita juga seneng kok kalau mau haji misalnya berangkat dulu ke Jepang, ya kan, nemuin apa namanya bunga sakura, atau ke Korea dulu, ya kan? Atau ke Cina atau kemana ke Rusia dulu jamaah haji juga senang coba tanya nggak langsung haji gitu kan direct direct flight itu ya terbang langsung ya dia ke negara yang kuotanya sedikit dulu bisa bisa lah. Lah itu kan nggak bisa dilakukan oleh individu itu harus bilateral negara dengan negara. Nah, ini artinya negara ini ada one prestasi digaji negara besar kita gaji besar nggak mau mikir. Gitu. Jadi dikasih kuota segitu sama Saudi ya udah pasrah begitu saja. Ini uang 100 juta jamaah yang belum berangkat selama 10 tahun, 20 tahun terus dikemanain sama negara. Yang dipakai infrastruktur, dipakai buat jalan. Lah itu izin dulu nggak itu? Ini akadnya apa ini? Ya kan? Akadnya misalnya sewa, ya. Maka kalau ini bisa terjadi goror ini. Uang kita dikemanain itu, ya kan? Ini menyalahgunakan akad. Jadi secara akad saja kita sudah berdebat di situ. Belum nanti penggunaan dari uang tersebut. Belum waktu kalau kita beli sesuatu kan jelas ya. Misalnya saya reservasi hotel untuk minggu depan. Itu akadnya jelas. Oh iya minggu depan Pak ya iya. Tanggal berapa Pak? Tanggal 13. Jam berapa Pak? Lalu nanti apa namanya untuk eh, selesainya jam berapa itu udah semua udah ada, jelas. Lah ini goror ini berangkat tahun berapa ini nggak jelas. 25 tahun, 30 tahun, harinya jam berapa itu harus jelas.
Hotel kita pun di sana juga harus jelas. Nah, jadi ini ada goror di sini secara akad. Jadi artinya dosa besar pada hadis ini ya, yang ngeri sekali ini tidak berlaku sama orang-orang yang tadi di bawah naungan negara tadi ya. Nah, ini ada ijma para ulama yang mengatakan kaum muslimin telah berijma bahwa haji itu wajib 1 kali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Nah, ini saya petanya ya. Jadi teman-teman boleh buka Google Map ya. Ini kalau mau jalan kaki iseng-iseng ya, lagi gabut misalnya, perbekalan cukup selama 2.575 hari ya. Ini benar nggak ya? Saya belum pernah nyoba nih. Ya, ini melewati berbagai negara ya. Oh, Sumatera, lewat Sumatera dulu nih, sekalian ketemu korban-korban bencana ya. Lalu nyebrang dari sini ke Singapura, ke Myanmar, ke Bangladesh, ke Nepal, United Arab Emirates, Uni Emirat Arab, lalu masuk langsung ke Saudi Arabia. Ya, tapi nanti ketahan dulu di sini nih, di Pakistan, ketemu Afghanistan ya, konflik perang di situ. Jadi cuma lewat sekali saja di sini. Nah, nih, ya. Udah ada belum yang pernah berjalan kaki? Wah, udah banyak sekali. Kemarin ada dari Indonesia, namanya Muhammad Hamim Setiawan. Itu berangkat 28 Agustus 2016. Itu rutenya Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Pakistan, Oman, United Arabic Emirates, Saudi Arabia. Itu jaraknya 9.000 kilometer. Nah, tapi dia nggak jalan kaki toh, dia ada mobil, ikut mobil. Jadi nggak nyampe 3.000 hari begitu ya. Dia berangkat apa Muharram, Syafar, Rabiul Awwal, Zulqa'dah, Zulhijjah ya. 1 tahun sebelum bulan Zulhijjah dia sudah sampai. Zulqa'dah ya. Dia sudah sampai, lalu kemudian bisa haji di sana. Itu jaraknya 9.000 kilometer. Ini kisah nyata ini. Bisa dibaca ini. Muhammad Hamim Setiawan. Lalu dari Bosnia ada namanya Senat Hazik. Tahun 2012 dia berangkat berjalan kaki dari kampungnya di Bosnia ke Mekah. Ini 5.900 kilo. Lebih dekat ya. Dari Indonesia 9.000 kilo. Ini 5.900 kilo. Ada dari Malaysia tahun 2025 kemarin. Lalu kemudian kalau kita lihat bagaimana para ulama ya eh, berjalan kaki ya. Ini banyak sekali contoh-contohnya. Nanti kamu akan kena yang namanya apa namanya zakat. Kamu dapat zakat itu ya. Salah satunya adalah Ibnu Sabil tadi. Maka kamu jangan takut ya, yang jalan kaki nanti kamu akan mendapatkan zakat karena kamu termasuk dalam mustahik tadi yang berhak mendapatkan zakat tadi ya. Nah, ini. Atau misalnya eh, konteksnya adalah sebagai BPIH. Nah, hari ini sedang ada dibuka nih pembukaan untuk BPIH ya. Saya kemarin dapat apa namanya dapat infonya ya di jadi BPIH Pusat ini sudah membuka lowongan untuk seluruh warga Indonesia untuk bisa membantu dalam tanda kutip ya, membantu jamaah haji yang akan ibadah haji tahun depan 2026 ya. Ada yang jadi akomodasi, jadi konsumsi, macam-macam ya. Ah, kalau dia tenaga profesional, dia dokter bisa bantu. Nah, ini cara mudah itu ya, kasih kemudahan untuk bisa apa namanya haji. Ini rukun-rukun haji ya, sudah tahu ya semuanya ya. Nah, rukun yang apa namanya wajib yang kalau tidak dilaksanakan hajinya batal. Nanti ada yang cuma cuma kena dam, ya, ihram ini kalau tidak dilakukan ya atau niat haji, ya ini maka hajinya batal. Lalu wukuf, misalnya dia nggak wukuf ya, maka dia juga batal. Tidak tawaf ifadah dia batal. Hajinya tidak sah ya. Ini ada ininya, dalil-dalilnya. Sa'i juga sama. Tahallul tertib ya. Ada syarat wajib haji. Syaratnya wajib haji. Ya, orang kafir itu nggak boleh. Harus Islam dulu syarat.
Lalu balik rufi'al qalamun an salasatin. Itu nggak boleh kalau belum balik itu nggak boleh. Tapi yang daftar ini rata-rata anak kecil nih banyak nih sekarang. Yang menyebabkan tadi antriannya jadi 700.000 orang setahun. Anak kecil udah didaftarin. Ya wajar kenapa mereka didaftarin. Karena kan 30-40 tahun mereka udah tua juga gitu. Ya, anak yang 10 tahun daftar haji, ntar bisa berangkat umur 50 tahun. Ya kan? Ya wajar kalau emaknya daftarin dari sekarang. Nah, tapi itu yang membuat bengkaknya daftar antrian. Gitu ya. Ini syarat haji. Ada wajib haji ya. Wajib haji itu kalau ditinggalkan maka dia apa namanya bayar dam ya. Misalnya bermalam di Musdalifah, lalu mikot ya, lalu mabit di Mina. Ini kalau nggak dilakukan bayar atau melempar jumroh juga sama, melempar jumroh juga sama, bayar dam ya. Jadi bedakan antara rukun, syarat wajib, ada syarat syah dan ada wajib ya. Kalau rukun tidak dapat diganti, hajinya batal itu. Kalau syarat wajib ya, ini tidak berdosa karena tidak wajib haji, orang manis tatoa itu. Lalu syarat sah, hajinya tidak sah maka batal. Lalu yang wajib itu dam. Damnya apa? Menyembelih kambing. Nah, kemarin diwacanakan juga itu untuk dam, apakah bisa dam itu dilakukan di negara masing-masing? Karena Saudi ini udah kelebihan kambing, kelebihan domba, ya kan? Itu potensinya untuk Indonesia sendiri yang sering bikin salah dalam haji, kena dam jadinya kan, kena punishment, ya tidak sah itu, maka dia harus bayar dam. Itu Indonesia sendiri 250.000 itu kambing yang dipotong setiap tahunnya untuk bayar dam. Nah, biasalah orang Indonesia ya nggak bisa ngeliat potensi sedikit kan. Akhirnya mengusulkan untuk dam itu dibayar di negara masing-masing. 200.000, 250.000 onta dipotongnya di Indonesia. Nah, ini bid'ah baru lagi nih. Walaupun atas dasar potensi, atas dasar ekonominya. Indonesia kan begitu kan, celah-celahnya begitu tuh. Nah, jadi sebenarnya ibadah haji ya ini sudah jauh-jauh sebelum Islam itu sudah dilakukan ya pada masa Nabi Ibrahim dan Ismail. Ini sekitar 2000 sampai 1800 sebelum sebelum Masehi. Ini sudah ada dan ibadahnya ya sama seperti itu. Ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf, ada mabit, ya manasiknya sama. Nah, ini adalah periode paling murni nih, masa-masa ketika Nabi Ibrahim menjalani. Yang paling mendekati haji Islam zaman sekarang. Sebelum akhirnya muncul berhala-berhala di di Mekah ya. Misalnya generasi Jurhum dan kabilah Arab Selatan. Ya. Yang berubah itu ada. Ya. Ini setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail wafat ya. Kan Ka'bah lama terkubur kan. Bahkan air sumur Zam-Zam pun itu kan hilang lama itu sampai akhirnya Abdul Muthalib dimimpikan berkali-kali tentang keberadaan air Zam-Zam. Kakeknya Nabi itu yang mimpi itu yang akhirnya menemukan sumur Zam-Zam. Nah, di periode generasi Jurhum ya ini kemudian ada penambahan adat yaitu tawafnya sambil syair-syair. Nah, ini kemarin ramai itu dinyanyiin tuh sama Banser NU ya. Itu nyanyi-nyanyi di tapi bukan di pas tawaf, pas lagi di Mina. Nyanyi-nyanyi lagu kebangsaannya dia yaitu ya. Ini hampir sama dengan eh, peribadatan haji yang dilakukan oleh generasi Jurhum ini. Zaman-zaman 1400 400 tahun sebelum Masehi ini pernah dilakukan ini. Yang sesat itu ya tidak boleh itu. Walaupun atas nasionalisme, lagunya lagu nasionalisme memang, tapi nggak boleh. Dulu pernah ada itu memang tawaf sambil bersyair-syair. Dan ada sesajen di sekitar Ka'bah. Ada penyembahan berhala mulai diperkenalkan sedikit demi sedikit. Ya, walaupun mereka tetap mengenal Arafah ya. Lalu kemudian ada masa Luhai Al-Khuzai ya, tahun 200 Masehi ya. Ini artinya 400 tahun sebelum masa kenabian ya. Ini tokoh paling berpengaruh ya. Dia memurnikan lagi kemurnian Haji Ibrahimiyah. Ya. Ini paling merusak kemurnian Haji Ibrahim. Kenapa? Ya. Karena dia udah mulai memasukkan Hubal. Hubal ini yang matanya dicolok sama Nabi itu pas lagi Fathul Mekah itu ya. Ini Hubal ini bang apa namanya
patung paling besar ini. Besarnya 30 meteran, itu tinggi sekali. Jadi yang ngangkat itu bisa ratusan orang. Dicolok sama Nabi, matanya sedikit langsung hancur berkeping-keping kayak tanah gitu. Akhirnya ketika orang-orang menyaksikan itu, ya itu banyak yang bersyahadat itu ketika Fathul Mekah ya. Nah ini yang masukin Hubal ini dari Syam dan negara Yordan Palestina itu, ini nih siapa namanya, si Amr bin Luhai Al-Khuzai ini ya. Nah ini nih yang paling merusak nih zaman dia. Lalu kemudian talbiyahnya diganti menjadi labbaika la syarikalak illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau miliki. Bayangkan, Allah dikatakan punya sekutu. Ini luar biasa nih ya, si Amr bin Luhai Al-Khuzai ini ya. Lalu kemudian masa Quraisy, masa jahiliyah nih, masa Islam ya. Sebelum Fathul Mekah ini ya, 610 Masehi. Nabi wafat 623 Masehi. Nah, ini campuran ini. Bahkan ada yang tawaf sambil telanjang itu. Karena merasa pakaian duniawi nggak layak ini. Dia harus telanjang supaya merasa bersih gitu ya. Dan pornografi ini. Lalu ada kebiasaan juga setelah tawaf itu mereka mengusap berhala. Bahkan bersyair memuji leluhur dan kabilah. Nah, kemudian ketika mereka apa namanya akan lempar jumrah, itu mereka langsung memanggil yang namanya berhara lata itu. Bismika ya latu hazalaka wa min ajlika. Nah, ini dalam kitab-kitab Tarikhul Makkah ini diceritakan ini. Ngomong apa dia tuh pas lagi apa namanya lemparan jumroh itu. Dia mengatakan bismika ya lat hazalaka wa min ajlik. Dengan namamu wahai Lat, ini lemparan untukmu dan demi engkau. Padahal kita ngelempar setan ya. Dia malah malah ngasih sesuatu itu sama setan. Lalu mereka kadang memanggil Uzza. Bismika ya Uzza, narmi wa nazbah. Dengan namamu wahai Uzza, kami melempar dan kami menyembelih. Itu begitu tuh panggilan-panggilan jahiliyah di zaman apa namanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya eh, sudah ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi risalah kenabian itu ya Nabi belum menaklukkan Mekah saat itu ya. Nah, ini riwayat berasal dari Ibnu Al-Kalbi dalam Kitabul Asnam, Al-Azraqi, Al-Yaqubi ya, bisa dicek ya. Jadi ucapan-ucapan bernuansa syirik begitu itu sudah ada ya. Oke. Jadi Islamlah yang kemudian mengembalikan kemurnian ibadah haji ya, menghancurkan berhala, mengembalikan wukuf ya ke Arafah bagi semua manusia, menghapus tawaf telanjang dan mengembalikan talbiyah asli yaitu labbaik Allahumma labbaik, dan mengharamkan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja barangkali untuk pertemuan kita pada malam hari ini ya, untuk apa namanya materi Ijazul Quran ya, mukjizat dari Al-Quran ya. Sudah cukup, kita ketemu lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Jazakallahu khairan, khairan. Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz.